Tentang Mhm. asal muasal EPA ini kan sebenarnya ditujukan untuk investasi pembinaan bagi klub-klub peserta Liga 1 kan, Betul. supaya ada youth development, Mhm. ada regenerasi pemain, tapi pada pelaksanaannya menjadi salah kaprah. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali lagi bukan sama Donzol tapi Bang Yuke. Halo Bang. Ya, oke, kali ini gue bersama Bang Yuke belum akan bahas timnas dulu. Karena timnasnya juga lagi masa tenang. Lagi masa tenang nih Bang. Lagi masa tenang. Ya kebetulan kemarin juga ada info juga kan, ya timnas baru bakal bersiap lagi 31 Maret nantilah ke Dubai gitu. Nah, oke, sebelum kita bahas soal timnasan sudah kita bahas lagi. Sekarang kita akan membahas soal Elite Pro Academy yang brutal nih bisa dibilang Bang. Ini kompetisi usia muda yang digelar sama PSSI, tapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh pemain muda ini nggak wajar Bang. Untuk usia mereka ya, usia pemain muda ya. Ada lah yang nginjek pemain lawan, ada lagi yang mukul pemain lawan gitu. Ini benar-benar udah di luar nalar sih kalau menurut gua gitu. Apa yang terjadi dilakukan oleh pemain muda ini Bang. Lu melihat fenomena ini seperti apa sih? Kayaknya ini makin brutal dibandingkan musim lalu ya. Ya relatif serupa tapi tak sama sih, pelakunya beda tapi fenomenanya sama. Kan waktu musim lalu kalau kita ingat yang si Hugo, waktu dia bela Bayangkara itu kan tawuran bahkan kejadiannya di Bandung waktu itu gue masih ingat bagaimana itu kemudian membuat Komdis banyak menjatuhkan sanksi termasuk sama pelatihnya waktu itu Boyjati tuh. Di Hugo kena setahun, Boyjati juga kena, ada beberapa pemain juga dari Bayangkara kena. Jadi kalau kita track back ke belakang tentang asal muasal EPA ini kan sebenarnya ditujukan untuk investasi pembinaan bagi klub-klub peserta Liga 1 kan, supaya ada youth development, ada regenerasi pemain, tapi pada pelaksanaannya menjadi salah kaprah karena mereka direkrut bukan dari asas kebutuhan ataupun juga kepentingan untuk pembinaan jangka panjang sebuah klub profesional, tapi untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dari awal cerita untuk dibentuk EPA ini aja udah melenceng dari tujuannya gitu loh. Karena pada faktanya pemain-pemain itu yang notabene direkrut ketika pas eventnya baru mau jalan Jadi bukan dari pembinaan murni yang mereka lakukan gitu loh. Itu yang membuat akhirnya banyak ambisi-ambisi pintas di mana para pemain kemudian orang tua gitu ya masuk ke klub EPA itu dengan cara-cara yang nggak sewajarnya gitu. Mereka harus bayar, itu udah jadi rahasia umum gitu ya. Sehingga akhirnya dari sisi edukasinya kan udah nggak ada gitu ya, karena memang tim ini bukannya dikader dibina oleh klub aslinya, tapi direkrut dari SSB. Bahkan dibuka open seleksi. Jadi bagaimana cara SSB ini membina pemain-pemain tersebut, terutama dari sisi attitude ya. Boro-boro itu mereka orang sekarang kejar setoran, begitu EPA mau jalan baru mereka cari open seleksi. Jadi proses rekrutmennya itu udah tadi gue bilang nggak wajar, nggak seharusnya dilakukan. Akhirnya banyak nilai-nilai yang tidak tersampaikan dari tujuan EPA itu dilaksanakan ya munculnya seperti itu. Jadi pemain-pemain yang mungkin waktu usia mudanya masih banyak main tarkam gitu ya, turnamen-turnamen pendek yang cari menang-menangan ya kan. Itu terrefleksi pada kompetisi EPA-nya gitu loh. Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama sih. Jadi di luar dari fenomena yang terjadi, banyaknya kekerasan-kekerasan yang terjadi di EPA musim ini, kita harus juga menilai ke belakang sebenarnya nih bagaimana proses pelaksanaan EPA itu sendiri. Dari proses rekrutmennya, terus ada nggak workshop misalnya sama pelatih ataupun pembina tentang tujuan dari EPA ini, nilai-nilai apa yang harus mereka tanamkan, nilai-nilai apa yang harus mereka tegakkan gitu ya. Soalnya EPA ini kan boleh dibilang pemain-pemainnya kan grassroots ya. Yang perlu itu kan mereka katakan sekarang bersama klub itu berapa jam sih cuma latihan, selebihnya kan banyak di rumah. Nah nilai-nilai itu yang kelihatannya nggak bisa terdeliver ya, nilai-nilai attitude, kemudian respect, fair play, disiplin itu nggak padahal EPA itu kan boleh dibilang ini kan semi pro ya, karena ini kan pemain-pemainnya ini kan notabene memang dikontrak gitu kan, terus kemudian idealnya kan memang mereka boarding ya karena tanggung jawab klub, tapi pada faktanya kan enggak gitu loh. Jadi akhirnya banyak nilai-nilai yang terabaikan
Ya karena itu, karena banyak yang dilompatin gitu loh. Yang penting mereka gugurin kewajiban aja. Ya apalagi juga jarak Gitu. kompetisinya pendek ya Bang ya. Ini juga memaksa juga terus tim-tim akhirnya berlaku instan, terus mencoba berbagai cara untuk menyiasati agar di jangka waktu yang pendek ini para pemain itu bisa tetap fight ya. Kalau dibanding musim sebelumnya sekarang sudah lebih baik sebenarnya, Jadi sudah dikembalikan ya seperti era sebelum COVID. Oke. Saat COVID kan cuma 2 bulan kan, Ya, main betul. seminggu 3 kali. Kalau Ya. sekarang sudah lebih beradab lah. Jadi dibuat sistem home away Home away. gitu kan ya. Tapi tadi gue bilang cara pembentukan timnya ini udah salah gitu. Ya. Kalau di FIFA itu ada FIFA 11 mental strength. Oke. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh FIFA untuk youth gitu ya. Bagaimana cara pendekatan dari setiap tim yang notabene punya kewajiban untuk membangun development dalam mengimplementasikan nilai-nilai FIFA. Bagaimana pemain-pemain ini memahami bahwa mereka ini bermain untuk tim, di mana di sana ada aspek moral, kemudian aspek teamwork, ya, aspek norma-norma yang harus mereka jaga gitu sebagai calon pemain masa depan, yang itu harusnya memang dibangun oleh klubnya sendiri. Itu yang gue pikir nggak sampai gitu loh. Jadi banyak aspek yang memang harus dikaji ulang menurut gue sih, dari bagaimana PSSI bisa mendeliver nilai-nilai FIFA 11 mental strength itu khususnya untuk youth development kepada klub-klub peserta Liga 1. Kalau bicara menanamkan nilai-nilai itu dari PSSI ini, menurut lu tepat nggak sih hukuman yang dikasih, misalnya larangan bertanding ataupun denda gitu untuk level usia muda kayak gini Bang, sanksinya yang diberikan sama Komdis? Ya, kalau gue lihat dari sanksi sih normal-normal aja ya. Karena itu bagian dari permainan yang dimana ada konsekuensi sanksi. Dan gue pikir itu bagian dari edukasi juga ya. Tapi kan jauh ke belakang harusnya kan bagaimana preventifnya jangan sampai fenomena ini terus berlanjut seperti nggak ada perbaikan gitu loh. Perlu ini juga dikumpulin juga nih pemilik-pemilik klub ya. Kita nih mau adain EPA nih tujuannya untuk apa gitu kan harus disampaikan. Selama ini kan klub-klub merasa EPA itu seperti beban buat mereka, itu yang jadi sulit. Karena mereka merasa ini beban tambahan buat mereka gitu. Mereka nggak pikir bahwa ini adalah investasi jangka panjang buat mereka. Dengan membuat akademi mereka lebih hemat sebenarnya, kan beda ya fasilitas dan juga kesiapan untuk buat tim senior sama youth kan beda gitu ya. Kalau senior aja ini tim-tim berani jor-joran ya, bahkan sampai utang-utang gitu ya. Tapi youth development mereka nggak anggap ini sebagai investasi jangka panjang, jadi mereka pragmatis aja, mintanya justru subsidi. Ini kan lucu ya, padahal kan itu kan bagian dari kepentingan mereka di masa depan gitu loh. Ada beberapa, nggak semua seperti itu sih, ada beberapa klub juga yang sudah menyikapi dan melakukan upaya yang sudah positif gitu ya, misalnya seperti Persija ya, terus Persis Solo. Mereka benar-benar memang merekrut secara profesional pemain itu, kemudian mereka boarding, latihannya mereka benar-benar lakukan sesuai dengan preparation sebuah klub profesional pada umumnya kan, sekolah segala macam. Tapi ada juga tadi yang gue bilang ada klub-klub yang udahlah nanti aja nih belakangan aja, ntar kalau dia mau EPA-nya digelar baru kita rekrut. Seleksinya berbayar. Satu anak 300.000 gitu. Belum ada jalan belakang gitu. Ada yang bayar 15 juta, 20 juta. Jadi bisa kebayang dong pemain-pemain yang masuk itu bukan pemain-pemain yang kompeten sebenarnya, tapi yang mampu bayar. Gue kemarin pas opening Liga Top Score yang Garnier U17 kemarin ngobrol sama Indra Sabri, dia bukan nggak tahu, dia tahu. Tapi ya kan dia kan beda kompartemennya, dia kan ngurusin teknik kan ya, jadi nggak bisa menjangkau ke situ, kan lebih ke aspek etik sebenarnya. Itu PSSI harusnya masuk tuh ke situ tuh, buat kayak semacam standarisasi rekrutmen untuk main-main EPA itu harus ada ininya, harus ada pendampingannya gitu. Jangan dilepas begitu aja karena itu jadi liar loh, asli jadi liar. Nanti setelah mereka main di EPA-nya udah selesai, mereka balik lagi ke SSB. Jadi mereka downgrade lagi dong. Harusnya mereka naik level, bukannya turun lagi. Mereka ikut lagi kompetisi-kompetisi ya, kayak
balik lagi ke Liga Top Skor lagi. Harusnya mereka ini udah nggak usah balik lagi ke amatir, terus aja gitu kan. Benar. Itu yang terjadi sekarang gitu. Wah, ini dia tuh. Ngomong-ngomong soal Liga Top Skor sendiri kan lu udah mengalami banyak tuh Bang situasi seperti ini juga. Komdis bahkan ada pandisnya sendiri yang dibentuk sama Liga Top Skor gitu. Menghadapi itu gimana Bang? Pasti banyak reaksi pro dan kontranya juga kan? Iya, itu gua ngalamin kalau kita kan memang karena kita swasta, kita punya pendekatan yang berbeda ya. Betul. Nggak mengacu kepada PSSI karena PSSI punya komdis sendiri dan punya undang-undangnya sendiri, dan kalau kita kan melihat berdasarkan pengalaman yang kita hadapi di lapangan dan memang kebanyakan itu pelaku-pelakunya ataupun juga pelanggaran-pelanggaran ataupun disiplin itu terjadi pertama oleh orang tua, kedua pelatih. Karena pemain ini nggak bisa disalahin sebenarnya. Pemain ini kan merefleksikan apa yang mereka tangkap, mereka petik ya dari pelajaran-pelajaran saat mereka latihan di SSB atau juga di rumah. Kadang-kadang mereka juga diprovok oleh orang tua maupun pelatih dari pinggir lapangan gitu loh. Diajarin diajarin yang nggak bener lah. Patahin aja kakinya, hajar aja. Ada kata-kata gitu terus. Jadi kadang-kadang gua di lapangan tuh suka ambil mic gitu, gua langsung announcement gitu, tolong ya Bapak Ibu kasih dukungan yang positif gitu. Ini bukan Piala Dunia, ini hanya sepak bola SSB gitu ya. Dan kita nggak cari tim-tim juara. Anak-anak ini juga kalau nanti mereka jenjangnya lanjut, mereka nggak akan bawa piala-piala ini. Gue sampai terus gue edukasi itu gitu ya. Tapi memang nggak cukup kecuali SSB-nya itu yang sadar. Dan SSB-nya itu memang sudah mulai melek tentang pentingnya pembinaan karakter. Itu yang saat ini terus terang di kita juga masih terus mengingatkan dan itu membuat kita sekarang lebih selektif juga dalam merekrut SSB yang mengikuti Liga Top Skor. Jadi kita udah punya track recordnya nih, kalau SSB yang tukang bikin rusuh gitu kita nggak undang lagi atau kita langsung pasang portal, nggak bisa lu beresin dulu SSB lu, manajemen lu. Karena kemarin tuh kejadian ada satu SSB yang mereka kalah di final, terus mereka biasalah wasit kan. Itu kan refleksi dari yang di atas juga kan. Wasit disalahin official pelatih masuk ke lapangan, itu posisinya lagi live lagi. Aduh, kita akhirnya harus ingatkan lagi. Udah selesai tuh, mereka kemudian nggak mau naik podium itu kan nggak fair play, nggak respect gitu ya. Wah, udah habis itu kita bersidang, komisi disiplin kemudian menjatuhkan hukuman melarang SSB itu beraktivitas di Liga Top Skor dalam 1 tahun ke depan di semua usia. Nangis bombay. Jadinya kan pemain-pemain yang nggak salah jadi kena. Pelatih-pelatih yang nggak ada di usia yang melakukan pelanggaran itu juga kena gitu. Tapi kalau nggak kita ajarin itu, mereka akan mengulangi lagi. Jadi boleh bilang ini sebagai shock terapi buat SSB itu agar mereka berbenah. Jadi jangan cuma bikin SSB kayak jamur di musim hujan. Begitu ada kompetisi baru bikin SSB, terus rekrut pemain, akhirnya ntar ribut, konflik, rebutan pemain, kita juga yang beresin gitu kan. Nah itu dengan cara-cara pendekatan hukuman seperti ini, biar mereka dan semua SSB itu jadi melek gitu. Oh iya, di Top Skor nggak bisa sembarangan, nggak bisa model kayak Tarkam gitu. Ada aturan dan kita memang mengikat. Begitu ada satu yang bikin salah, maka tanggung renteng. Supaya mereka semua juga akhirnya punya tanggung jawab sama-sama Jangan itu kan usia itu bukan usia kita, nggak bisa, tapi kan SSB-nya sama gitu. Berarti penataan organisasi SSB itu nggak benar dong. Ya dulu belajar dulu dah. Kalau udah lulus gitu baru ikut lagi. Juga ada pelatih yang sama juga, pelatih yang mencak-mencak gitu ya. Datang ke meja panitia gebrak-gebrak meja. Wah ini gue liat pelatihnya lisensinya C, ini C-nya C, AFC ini boleh nyogok apa gimana nih gitu. Kok dia nggak diajarin, padahal saya itu kan diajarin pedagogik juga, diajarin pendekatan kepada bagaimana cara nge-treat pemain segala macam. Cuman itu nggak dipakai gitu. Akhirnya udah kita ban pelatihnya, setahun nggak boleh ikut. Tadinya SSB-nya juga kena, tapi ya akhirnya kita juga kan ngelihat pemain itu nggak salah gitu. Pemain itu kan kayak kertas putih yang ya dicoret-coret juga mereka ngikutin alur coret-coretannya kan. Tinggal yang harus kita treat itu atau kita sanksi ya orang tuanya atau pelatihnya atau manajer timnya. Karena orang tua juga kalau di Top Skor itu adalah bagian dari stakeholder yang ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kompetisi. Dan itu kan yang nggak ada di Elite Pro. Benar, karena mereka kan yang pendekatannya lebih ke klub gitu ya. Padahal yang mereka garap nih usia-usia muda juga. Yang notabene pemain-pemainnya itu pemain dari SSB juga gitu. Tapi banyak nggak sih yang kayak misalnya SSB di Liga Top Skor itu memang sudah di booking nih sama klub-klub Liga 1, Bang? Oh iya ada. Ada kayak misalnya
kita mention langsung aja kayak Dewa kemarin kan ngambil pemain-pemain Asiana gitu kan, karena Dewa kan mereka memang infrastruktur mereka bagus, tapi mereka belum punya youth development, nggak seperti Persija, stok pemainnya banyak. Terus kemudian ada lagi misalnya Persikabo, mereka open seleksi, pemain banyak lah tuh dari berbagai SSB yang dikoordinir oleh Pak Bagja, kan. Itu bapak angkatnya Egy, terus dia rekrutin pemain gitu kan. Itu kan afiliasinya ke SSB juga. Terus ada juga misalnya dari Uni Bandung dulu berafiliasinya ke Bayangkara gitu kan. Gitu. Iya kayak gitu-gitu. Makanya lucu ini semi pro tapi rasa amatir gitu. Karena pemain-pemain ini memang pemain SSB yang nggak mereka bina secara langsung ya. Jadi mereka ambil gitu aja. Setelah itu mereka lepas lagi gitu loh. Ya tadi seperti gue bilang, karena tujuannya cuma untuk menggugurkan kewajiban. Berarti emang harusnya klub-klub ini, maksud gue sebenarnya ya berarti untuk urusan sporting merit ini ya. Sporting merit kan kalau dari AFC license-nya ya. Supporting merit ya. Dari asesmen lisensi AFC-nya berarti bodong dong. Iya bodong. Iya boleh dibilang itu cuma akal-akalan aja. Nah kan PSSI juga harusnya jujur. Mereka harusnya tadi gue bilang harus ada pendampingan saat melakukan penilaian 5 licensing itu AFC itu kan benar-benar harus mereka lakukan sesuai dengan fakta yang ada gitu. Jangan ditutup-tutupin gitu loh. Dia punya youth development nggak? Didatengin aja kalau lagi nggak ada kompetisi, ada nggak? Nggak ada. Berarti kan bohong gitu loh. Yang ada itu kan sebenarnya kayak Persija mungkin ya. Persib kan ada, Persebaya terus PSM mungkin Bali United. Mereka nggak ada kompetisi pun pembinaannya ada gitu. Tetap ada latihan, tetap. Nah yang lain-lain gimana? Nah kan yang itu yang perlu koreksi juga buat pengurus sekarang gitu. Jadi harus lebih membumi lah. Oke, kita punya program percepatan prestasi, banyak melakukan naturalisasi gitu ya, ataupun merekrut pemain-pemain keturunan, fine gitu untuk buat ngatrol prestasi. Tapi juga pembinaan itu jauh lebih penting karena yang di bawah ini pada akhirnya nanti akan menggantikan yang di atas kan. Kalau di bawahnya nggak dibenahin secara serius, nggak digarap secara intens gitu ya, ya kita jadi kayak Fata Morgana gitu loh. Cuma ngelihatnya di permukaannya aja, kalau bawahnya berantakan. Padahal kita ngiri juga sih ketika ngeliat kompetisi usia muda di negara tetangga ataupun di Eropa. Contoh lah pemain kita ya, Justin Hubner aja kan rutin di U21 gitu. Jadi akhirnya kualitasnya seperti itu terjaga. Terus si Ivar Henner juga di tim mudanya Utrecht gitu. Ya ini yang membuat kita harusnya bisa melek ya, ketika cuma sekedar menghadirkan kompetisi ada, sekedar ada gitu doang. Ya emang udah hasilnya pasti akan sekedar ada juga. Iya, itu dia kesadaran yang menurut gue sangat kurang ya. Gue paham bahwa memang untuk nggak murah juga sih pembiayaan buat development itu perlu sources yang besar. Juga perlu dukungan dari pemerintah juga gitu kan, karena mereka sebenarnya kan amatir sebenarnya gitu. Terus yang kedua, kalau boleh sih di musim mendatang tuh harus dibuka tuh, jangan jadi kompetisi EPA yang sifatnya eksklusif hanya dimiliki oleh tim-tim Liga 1 yang faktanya mereka hanya ngakal-ngakalin licensing aja gitu kan. Open aja sama akademi-akademi yang terafiliasi dengan federasi tapi bukan bagian dari tim 18 Liga 1 untuk bisa juga ikut serta gitu. Ya kan kayak misalnya Asiop itu kan Liga 3 kan. Terus Asiana, daripada Asiana berganti baju gitu kan, lebih baik dia sendiri langsung ikut gitu kan. Terus misalnya Farmel gitu kan, punya akademi, ada lagi kalau di top score tuh ada Erlangga, ada Asad, Diklat Isa juga mungkin gitu. Mendingan di open aja, tinggal nanti dibuatin standarnya, kriterianya, levelingnya. Nih kira-kira udah pantas belum ngikut, ya kan? Itu yang menurut gua akan membuat kompetisi EPA ini menjadi lebih seru menurut gua. Atau apa namanya, kalau nggak mau EPA diganti. Yang jelas ini menjadi tempat untuk akademi-akademi plat hitam lah, gue bilang ya, kalau bukan plat merah, plat hitam lah, untuk ikut partisipasi gitu. Gue yakin mereka bisa bersaing kok. Bisa sih. Karena mereka memang mereka membina. Benar. Latihan gitu. Benar. Itu loh yang menurut gue harus dibukakan matanya gitu loh. Benar ya. Mudah-mudahan saran dari Bang Yuki ini bisa didengar sama PSSI. Siap masuk direktur pembina usia muda lagi? Kita cukup di sini. Bagian-bagiannya sudah ada. Benar. Kalau kita pindah-pindah, kita di sini siapa yang ngurusin? Benar.
Liga Top Score sekarang berjalan lagi gulirnya gimana bang? Liga Top Score. Ya sekarang udah masuk pekan keempat ya di 6 strata usia 12, 13, 14, 15, 16, 17 malah kalau yang di Jabodetabek. Kalau yang di daerah sekarang juga secara simultan mereka juga sedang menyelenggarakan, termasuk juga di Jawa Tengah, kemudian juga di Padang yang sedang berjalan, di Papua, terus di Bandung. Nanti akan menyusul secara paralel dari Medan, Palembang, terus Jawa Timur. Timelinenya itu di bulan Juni mereka selesai. Usia yang akan dipertandingkan di nasional itu usia 12, 13, 14 dan usia 16. Dan ada satu hal yang menarik nih, bahwa kemarin itu Coach Tommy Haryanto dan juga pelatih kiper Andreas yang sudah ditunjuk oleh PSSI menjadi asisten pelatihnya Nova untuk U16 AFF itu sudah datang ke Top Score untuk melakukan scouting. Dan sudah ada nama-nama yang dirilis sama tadi saya di Japri sama sekretaris Timnas U16 untuk minta konfirmasi nama-nama pemain tersebut, minta datanya gitu kan. Artinya bahwa kesempatan untuk mereka itu di scouting itu lahir ya dari kompetisi gitu loh. Betul. Bayangkan kalau nggak ada kompetisi. Yang itu juga gue mau berikan masukan ke PSSI ya. Idealnya kan agenda pembentukan timnas dan juga turnamen internasional kelompok umur itu harus disesuaikan dengan agenda kompetisi domestik kita. Benar. Ini udah selesai kompetisinya, baru cari pemain. Iya benar. Kayak Suratinnya udah lepas, udah lewat. Iya benar. Gitu kan. Dan EPA juga kan ini boleh dibilang udah tinggal ujungnya aja nih. Kalau perencanaan pembentukan timnas itu beriringan dengan kompetisi yang dimulai kan lebih enak tuh. Pemantauannya bisa secara berkala, reguler dan lebih lebih objektif. Nggak sekarang baru nyari-nyari data gitu kan. Ntar ujung-ujungnya cuma yang di final doang nih yang kelihatan, atau yang di 4 besar nggak, paling nggak. Padahal mungkin ada potensi yang gede dari yang tim-tim yang gugur di fase gugur. Di fase grup, Yang tidak terpantau. Itu dia. Itu PR-nya banyak lah kalau usia muda mah. Oke deh, mungkin itu aja bang. Thank you banget. Kita udah bahas soal usia muda. Mudah-mudahan juga pembinaan usia muda kita lebih baik kedepannya, walaupun memang nggak mudah juga sih dan nggak murah. Oke, itu dulu. Jangan lupa untuk follow kami di berbagai sosial media, di X, kemudian di Instagram, TikTok, dan di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Dan juga kita ada di Noise, di mana kalian bisa download aplikasi Noise. Di situ juga ada pembahasan dari Discord. Tinggal kalian pilih aja di situ. Gratis kok. Gratis kan? Gratis lah. Iya. Oke, gua Rasatan, terima kasih banyak, dan Bang Yuke pamit.